Halo semuanya, selamat datang di Seputar Channel. Di video kali ini, aku akan membahas salah satu jenis psikotes yang sering muncul ketika kalian melakukan tes kerja atau tes di CPNS. Nah, ini merupakan tes analogi kata. Nah, di sini sudah saya jelaskan nih beberapa soal dan jawabannya. Tapi akan saya bikin video supaya lebih gampang untuk kalian terima arti dan jawabannya. Nah, sebelumnya aku mau kasih tahu dulu nih, kalau psikotes analogi kata itu merupakan tes salah satu rangkaian dari sebuah tes kerja yang bertujuan untuk menilai seberapa jauh kemampuan peserta perihal arti atau makna tersirat dari kata, fungsi kata, dan pemakaian padanan kata fungsi dengan kata lainnya. Nah, di sini aku akan kasih contoh soalnya, contoh soal psikotes analogi kata dan pembahasannya. Jadi simak video sampai akhir supaya kalian benar-benar paham. Nah, aku mau langsung aja ke contoh soal 1. Nah, di sini perintahnya adalah carilah bentuk hubungan atau kesamaan antara dua pasangan kata berikut ini. Jadi untuk soal 1, di sini kan ada kata senapan sama dengan berburu. Nah, cara mengerjakan kalau ada contoh soal analogi kata atau padanan kata itu adalah mencari kata yang tepat untuk menghubungkan dua kata ini. Nah, contohnya gimana? Contohnya gini, senapan digunakan untuk berburu. Nah, kata kuncinya adalah digunakan. Digunakan. Maka kalau di sini ada kata perangkap, kita pakai kata digunakan. Perangkap digunakan untuk apa? Apakah perangkap digunakan untuk sel? Itu salah. Apakah perangkap digunakan untuk menangkap? Itu bisa jadi. Apakah perangkap itu digunakan untuk makan? Ini salah. Apakah perangkap digunakan untuk gambaran? Salah juga. Apakah perangkap digunakan untuk lantai? Itu juga salah. Maka jawaban tepat untuk padanan kata perangkap itu adalah B, untuk menangkap. Berdasarkan di sini nih polanya kayak gitu. Nah, supaya kalian lebih paham, bisa baca pembahasan di sini. Kemudian aku akan kasih contoh soal lagi untuk soal nomor 2 supaya kalian lebih paham lagi nih. Nah, di sini ada telepon genggam sama dengan baterai. Apa sih hubungannya kalau saya bikin kalimat seperti ini? Telepon genggam bisa menyala atau sumber dayanya adalah baterai. Ya, ini sumber daya. Nah, kalau di sini televisi, sumber dayanya apa nih? Nah, kalau TV, apakah sumber daya listrik? Itu bisa jadi. Apakah sumber dayanya gambar? Itu tidak. Apakah meja? Juga tidak. Kabel juga tidak. Suara juga tidak. Maka yang tepat untuk kalimat ini, untuk kata televisi adalah yang A, itu listrik. Gampang banget ya dipahamin. Nah, seperti itu cara mengerjakannya. Di sini ada contoh soal lagi. Nah, kalau tadi itu fungsinya, sekarang ada lagi nomor 3. Ada contoh katanya adalah akhir sama dengan awal. Apa sih hubungan akhir dan awal? Akhir itu adalah lawan kata dari awal. Nah, maka ini adalah lawan kata. Maka kalau datang, lawan katanya apa? Datang kan lawan katanya pergi. Nah, maka pergi jawabannya mana? Yang D. Nah, jadi kalau kunci untuk mengerjakan soal psikotes analogi kata atau padanan kata adalah membuat arti tanda ini itu seperti apa sih? Apakah sinonim, apakah antonim, atau justru seperti ini? Sumber daya hubungannya apa dengan kata yang lainnya? Kayak gitu. Nanti kalian bisa baca nih, bisa minta filenya, japri aja ke saya, nanti saya kasih nomornya di kolom komentar, nanti bisa dipelajari, baca-baca aja pembahasannya ini. Nah, kemudian untuk contoh soal nomor 4. Pohon titik 2 sama dengan batang. Nah, di sini artinya apa nih? Nah, sedangkan di sini manusia adalah titik-titik. Hubungan antara pohon dan batang itu apa? Kalau menurut saya, pohon itu bisa berdiri karena punya batang gitu. Nah, maka manusia itu bisa berdiri karena punya apa? Apakah darah? Tidak. Apakah lambung? Juga tidak. Apakah tulang? Bisa jadi, maaf ini salah. Bisa jadi. Apakah badan? Bisa jadi. Apakah jantung? Tidak. Maka yang lebih tepat karena di sini itu batang merupakan kerangka utama untuk berdirinya sebuah pohon, maka yang paling tepat adalah C. Tulang merupakan kerangka utama untuk manusia bisa berdiri. Bisa dipahami ya, teman-teman? Begitu. Nah, jadi ini gampang banget, kalian bisa baca aja. Kemudian untuk contoh soal nomor 5, manusia titik 2 mata, titik 2 kayak gitu. Nah, kalau ini tadi ada contohnya cuma 2 kata doang, di sini 2 kata. Kalau ini ada 3 kata. Nah, kalian bisa membuat rangkaian kata nih. Manusia, kalau saya, manusia memiliki mata. Berarti yang ini artinya adalah memiliki. Gitu. Kemudian memiliki mata ini adalah jumlah, gitu. Jumlahnya berapa? Jumlahnya adalah 2 gitu. Maka gunakan kata memiliki dan jumlahnya.
Nah, ada yang A, apakah plastik memiliki permen jumlahnya banyak? Itu nggak ada hubungannya, salah. Kemudian yang B, hewan memiliki satu sama dengan hidup. Ini juga tidak nyambung. Kemudian yang C, tangan memiliki jari sejumlah 10. Ini bisa jadi karena tangan itu kan ada 2 ya, jarinya ada 10 totalnya. Itu benar. Kemudian yang C, manusia memiliki rambut sama dengan rontok. Nah, ini salah karena harusnya rontok ini adalah jumlah rambut. Harusnya adalah jumlah rambut kayak gitu. Kemudian Pancasila memiliki 6 jumlahnya pendidikan. Ini salah karena jumlahnya 5 kayak gitu. Nah, ini harusnya pasal ini sama dengan 5 kayak gitu yang benar. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C. Tangan memiliki jari sejumlah 10 kayak gitu ya. Bisa dipahamin? Nah, ini udah saya tuliskan di sini pembahasannya, bisa kalian baca sendiri. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, di sini ada macan dan kandang. Kemudian di sini nggak ada kata-katanya nih, langsung titik-titik semuanya. Nah, kalian sama nih, nggak usah bingung karena kuncinya adalah mencari hubungan antara dua kata ini. Kayak gitu. Nah, kalau saya baca di sini adalah macan ditempatkan di kandang. Berarti titik 2 ini merupakan ditempatkan kayak gitu. Nah, tulisnya berantakan, saya ulangin. Di sini macan merupakan ditempatkan di kandang. Ini kandang ya teman-teman, bukan kendang, salah tulis saya, maaf. Nah, kita pilih jawabannya nih. Apakah A, piring ditempatkan di makanan? Itu salah. Apakah anjing ditempatkan di salon? Tidak. Apakah sayur ditempatkan di kulkas? Itu bisa jadi. Apakah bumi ditempatkan di tanah? Itu juga salah. Apakah manusia ditempatkan di angkasa? Ini jelas salah karena di bumi. Maka yang paling tepat adalah yang C, yaitu sayur ditempatkan di kulkas. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7 supaya teman-teman bisa punya gambaran lainnya. Jadi nanti setiap soal itu mungkin hubungannya beda-beda. Ini nanti ada fungsinya, nanti ada sinonim, ada antonim dan lain-lainnya. Nah, nomor 7 kita baca dulu nih, telinga titik 2 sama dengan mendengar. Kemudian ini langsung nggak ada kata-kata apa, langsung titik-titik sama dengan titik-titik. Maka kita cari hubungan nih. Ini tuh mengartikan apa sih? Telinga dan mendengar itu hubungannya apa? Telinga fungsinya untuk mendengar itu ya. Jadi sama dengan ini adalah fungsinya untuk itu. Nah, sekarang kita lihat nih yang A. Televisi fungsinya untuk makan. Apakah benar televisi fungsinya untuk makan? Kan jelas salah ya. Maka yang A salah. Kemudian yang B, minum fungsinya untuk gelas. Itu salah, harusnya gelas fungsinya untuk minum. Tapi ini kebalik, berarti salah. Kemudian yang C, kasur fungsinya untuk tidur. Nah, bisa jadi nih, berarti C kemungkinan iya. Kemudian yang D, hidup fungsinya untuk teman. Belum tentu karena fungsinya untuk ibadah, maka ini salah. Baju fungsinya untuk pakai. Bisa jadi, tapi yang paling tepat di sini adalah yang C. Kasur fungsinya untuk tidur gitu. Oke, bisa dipahamin. Kita lanjut ke soal nomor 8 dan nanti masih ada contoh soal lainnya sampai 10. Kemudian di sini nomor 8 itu ada kata panas titik 2 kipas. Nah, hubungannya panas dan kipas apa sih? Kemudian di sini ada hujan. Nah, kalau menurut saya di sini arti tanda sama dengan itu adalah panas bisa bisa ditangkal dengan kipas, atau biar jadi dingin, biar nggak panas lagi, pakai apa nih gitu. Ditangkal misalkan kayak gitu dengan kipas. Nah, sekarang kalau ada kata hujan itu bisa ditangkal pakai apa? Apakah dengan banjir? Bukan, karena hujan itu menyebabkan banjir mungkin iya, tapi tidak bisa ditangkal dengan banjir. Apakah hujan bisa ditangkal dengan payung? Nah, bisa nih, kemungkinan bisa karena dengan payung kita nggak jadi kehujanan. Apakah hujan bisa ditangkal dengan selimut? Ini salah. Apakah hujan bisa ditangkal dengan dengan basah? Apa benar? Itu juga salah juga. Apakah hujan bisa ditangkal dengan dingin? Itu juga bukan. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Nah, di sini ada soal nomor 9, senapan sama dengan peluru. Nah, nanti kalian bisa ditulis ya, ini jawabannya apa berdasarkan A, B, C, D, E-nya. Kemudian nomor 10 juga iya, nanti tulis aja di kolom komentar, akan saya balas satu-satu mana yang benar dan jawaban yang benar itu apa. Saya akan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk tonton video lainnya, share dan subscribe juga video channel ini.